siswa-siswi dan para guru dan hamba Tuhan yang pada hari ini bersama-sama berkebaktian Natal. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan kepada kita semua dari perikop yang sudah dicantumkan di spanduk, yaitu dari Injil Matius. Pasal berapa anak-anak? Pasal 1. Saya akan membacakan dari Injil Tuhan Yesus dari ayat 18 sampai ayat 25. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mempercayainya, sehingga kami mendapatkan hidup kekal dari Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu arti Natal? Apa arti Natal? Siapa yang tahu arti kata Natal? Nah, kita sering ya berkebaktian Natal, tapi kalian belum tahu apa arti kata Natal. Natal itu artinya lahir. Lahir, ya. Lahir. Nah, ada satu kata yang berlawanan dengan Natal. Lawan kata Natal itu apa? Lawan kata lahir apa? Mati. Ya, lawan kata dari lahir adalah mati. Nah, kalau bahasa Latin untuk mati itu mortal. Ya, mortal ya. 1, 2, 3. Natal itu lahir, mortal itu mati. Nah, kita setiap tahun selalu merayakan Natal. Nah, hari ini kita akan belajar dua kata penting lainnya selain Natal dan mortal, yaitu Immanuel dan apa? Tema kita apa Natal tahun ini? Immanuel dan Maranatha. Ya, ini dua kata yang berasal dari bahasa manusia yang pertama, yaitu bahasa Ibrani. Ya, sebelum manusia dikutuk dengan kutuk ke-6, manusia hanya berbicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani.
Kalau di sekolah Kristen Kalvari, kita berharap anak-anak bisa berbicara dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, semua bisa Indonesia. Ya, jangan heran ya, kamu ke kampung orang bisa Indonesia, kamu ke kota semua bisa bahasa Indonesia. Tetapi untuk bisa bicara bahasa Inggris, apalagi Mandarin, kamu harus belajar waktu kamu masih kecil, masih kecil. Maka sekolah kita ya berkeinginan anak-anak bisa berbicara dalam 3 bahasa. Makanya sekolah kita disebut sekolah apa? Trilingual. Nah, sekarang kita melihat 2 kata yang harus kamu mengerti pada pagi hari ini, yaitu Immanuel, yang tadi sudah dibacakan dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Gampang ingat ya? Matius 1 ayat 23. Ya. Kata Immanuel di situ dikatakan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya atau lihatlah. Ya, jadi kita diminta melihat. Ya, melihat kemana? Ya, ke dalam Alkitab. Ya, dikatakan di situ seorang anak darah, anak gadis, anak perawan akan mengandung. Wah, yang mengandung siapa? Maria. Tapi dia belum punya suami, bagaimana mungkin mengandung? Jadi karena kuasa Allah turun ke atas Maria dan Roh Kudus ya kuasanya membuat Maria mengandung, dan dikatakan Maria akan melahirkan seorang anak, bukan perempuan tapi anak apa? Laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, coba disebut 1, 2, 3. Immanuel itu artinya Immanu itu bersama kami. Apa arti Immanu? Bersama kami. Allah bersama-sama dengan kita. Wah, ini adalah luar biasa ya arti dari Immanuel. Tapi bagaimana Allah bisa bersama-sama kita? Allah itu suci, kita berdosa, ya kan? Allah itu kudus, kita kotor. Nah, kita tahu Tuhan dia berjanji ya kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa langsung malu. Kenapa malu? Karena mereka merasa tidak berpakaian. Ada nggak di sini anak-anak yang datang tidak berpakaian? Nggak ada ya, semuanya berpakaian dengan rapi. Nah, waktu mereka sebelum diusir ya dari Taman Eden, apa yang terjadi? Tuhan itu menyembelih seekor binatang. Sebelumnya mereka memakai pakaian dari daun ara. Kalian pernah lihat daun ara? Wah, kalau kita pakai pakaian dari daun itu cepat layu. Sehingga Tuhan kasihan sama Adam dan Hawa. Tuhan sembelih binatang dan diambil kulitnya, dan kulitnya dibuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa tidak merasa malu lagi. Tetapi kamu tahu kan, binatang yang disembelih ada salah nggak dia? Nggak ada kan? Kok disembelih? Juga gara-gara Adam dan Hawa tidak berpakaian. Tuhan mengorbankan binatang loh. Pada waktu itu nggak ada yang makan binatang. Semua manusia makan tumbuh-tumbuhan. Tuhan sembelih binatang itu, darahnya mengalir, dan dipakaikanlah pakaian kulit kepada Adam dan Hawa. Wah. Dan setelah itu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kalian mau ya kembali seperti dulu di Taman Eden. Taman Eden kamu tahu nggak? Bagaimana bentuknya? Tidak ada duri, tidak ada apa? Tidak ada duri, tidak ada ulat, tidak ada apa? Ulat. Yang ada semua tumbuh-tumbuhan yang bagus. Ya, manusia nggak usah bekerja menanam, tetapi manusia tinggal merawat tanaman dan memakan tanaman. Nggak ada lalang, nggak ada apa? Lalang. Dan Adam dan Hawa sebelum diusir dari Taman Eden, Tuhan berkata bahwa akan ada selalu permusuhan antara siapa? Siapa musuh kita?
iblis, ya. Dan siapa? Iblis membohongi siapa? Membohongi Hawa. Jadi Hawa itu selalu ada permusuhan dengan iblis. Dikatakan bahwa keturunan Hawa, nah ini loh, wanita yang perawan dapat melahirkan itu adalah keturunan perempuan. Satu-satunya di dunia yang keturunan perempuan hanya satu. Siapa dia? Kamu punya bapak, kamu punya mama secara jasmani. Kalau yang tadi kita baca, dia punya mama tapi tidak punya bapak jasmani. Siapa dia? Siapa? Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena seorang laki-laki, bukan karena Yusuf, tapi karena Roh Kudus. Siapa dia? Anak yang lahir? Yesus. Yesus. Jadi Yesus itu lahir dari perawan Maria. Jadi waktu Yesus lahir secara ajaib, anak-anak lihat ya, waktu Yesus lahir, kalian tahu nggak? Apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, ingat ya, Natal kali ini dua kata, yaitu Immanuel dan Maranatha. Kristus lahir. Kenapa? Karena ada janji dalam kitab suci. Dalam apa? Kitab suci. Ya, jadi dijanjikan kepada Adam dan Hawa 4000 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian ya, dikatakan yang akan melahirkan Tuhan Yesus itu adalah seorang perawan. Ya, di sini ya kalian anak-anak SD pasti ya, yang perempuan itu anak-anak yang perawan. Ya, kecuali guru yang sudah menikah. Tapi perawan ini dia bisa mengandung bukan karena Yusuf, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Sehingga kalau kita melihat ya, waktu Maria melahirkan, ya bukan hanya kitab suci ini yang dijanjikan Allah kepada manusia itu dilaksanakan oleh Tuhan, tetapi anak-anak tahu enggak? Dengan kelahiran Yesus, kita bukan hanya punya kitab suci. Yang kedua, kita punya apa? Kalender suci. Kok bisa ya? Kok bisa kalender ini disebut suci? Tahu kalender? Di rumah punya kalender? Ini namanya apa? Kitab suci ini kalender suci. Kenapa kalender suci? Karena kalau kalian lihat, tahun apa tahun depan? Tahun ini tahun apa? 2024. Tahun depan? 2025. Kenapa tahun 2025, tahun 2024? Karena dihitung dari kelahiran Yesus. Kelahiran apa? Yesus. Yaitu kalau kita lihat kitab suci juga dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi apa? Dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, sehingga setelah Tuhan Yesus lahir, kalender itu menjadi sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Makanya disebut kalender suci. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, yang pertama kitab suci, yang kedua kalender suci, yang ketiga ini kabar suci. Kabar apa? Apa itu kabar suci? Injil yang bisa membuat kita suci di hadapan Tuhan. Saya percaya anak-anak pasti pernah nakal. Betul nggak? Seringkali saya lihat ada anak-anak itu disuruh berdiri di depan kelas. Kenapa? Karena apa? Nakal, karena bersalah, karena berdosa. Tetapi Tuhan mau dosa kita dihapus. Seringkali dalam kelas anak-anak kan menumpahkan air, betul nggak? Kalau air tumpah bagaimana? Harus ambil apa? Pel untuk dibersihkan. Kalau kita berdosa, apa yang bisa membersihkan dosa kita? Ambil pel kah? Ambil lap kah? Bagaimana? Kita mengaku dosa, dan bagaimana Tuhan menghapus dosa kita? Dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di bukit Golgota atau Kalvari. Jadi Yesus itu dia lahir Natal, dia mati bukan karena dia berdosa loh,
Tapi karena dosa siapa? Dosa kamu dan dosa saya. Sehingga kita dengar, ya, Tuhan Yesus punya kabar suci. Kabar apa? Apa kabar sucinya? Ada 4 buku. Dalam apa? Apa 4 bukunya? Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Yesus adalah raja. Matius, gambarnya singa. Gambarnya apa Matius? Yesus adalah raja. Kenapa dia raja? Ada anak TK namanya Raja, adiknya Olin. Apa itu raja? Raja itu harus mengalahkan musuh. Mengalahkan apa? Seperti presiden. Kenapa dia presiden? Dia harus mengalahkan musuh. Seperti presiden kita siapa namanya? Prabowo. Waktu dia Pilpres menang nggak dia? Dia mengalahkan apa? 2 musuhnya, Ganjar dan Anies, ya kan? Baru dia bisa jadi presiden. Dia harus menang. Kalau Yesus kenapa dia jadi raja? Apa yang dia kalahkan? Hah? Musuh kita semua. Siapa dia? Iblis. Iblis menguasai apa? Kematian. Wah, kematian itu kamu jangan bilang, oh, itu kematian itu tidak nyata. Tiba-tiba kan, di tahun ini kita sedih sekali karena mamanya Hansen tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit dan pulang ke rumah bapak. Pulang kemana? Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, waktu dia orang mati, apa yang terjadi dengan dia? Akan ditangkap oleh malaikat karena orang itu berdosa, dibuang ke dalam neraka. Apa yang ada di neraka? Ayo, di neraka ada aqua gak? Di neraka ada permen gak? Kok bisa nggak ada? Di neraka ada kawan nggak? Loh, apa yang ada di neraka? Api, ulat, dan nggak ada kawan. Mau ke situ? Nah, caranya Yesus dia mati untuk dosa kita. Dia mengalahkan musuh terakhir manusia. Musuh apa? Apa itu musuh terakhir manusia? Kematian. Kematian. Makanya Injil Matius, Yesus adalah raja. Kalau Injil Markus, apa gambarnya? Banteng atau lembu atau sapi. Yesus adalah hamba. Adalah apa? Hamba. Yang ketiga, Lukas, gambarnya apa? Manusia. Yesus adalah manusia. Dia Allah tapi jadi manusia loh. Yesus adalah God man. 1, 2, 3. Yesus adalah God man. Dia Allah tapi dia manusia. Yang terakhir, Yohanes, apa gambarnya? Burung elang. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jadi Injil ada 4 buku. Ada berapa buku? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil juga ada 4 hal. 4 apa? 1. Kristus Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Betul nggak? Kenapa Yesus mati? Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena dosa-dosa kita. Yang kedua, apa bukti Yesus mati? Apa buktinya dia sudah mati? Dia dikuburkan. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus dibangkitkan dari kematian. Pada hari apa Yesus dibangkitkan dari kematian? Hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, dia dikuburkan pada hari ketiga, hari Minggu, dia dibangkitkan dari kematian. Yang keempat, nah ini yang paling penting loh, Tuhan Yesus bukan hanya mati dikubur, dia bangkit, kuburnya kosong, dia ingin kita percaya dia. Kamu percaya nggak Yesus sudah lahir? Percaya? Ya. Kamu percaya tidak Tuhan Yesus mati untuk dosa kamu? Percaya? Iya. Yang ketiga, kalau kamu sudah percaya Yesus, ya sudah lahir, sudah mati, sudah dibangkitkan, maka kamu sekarang bukan lagi anak-anak papa mama kamu. Kamu punya Allah sebagai apa? Bapa di surga. Makanya doa kita apa? Bapa kami di surga. Ada nggak orang memanggil Allah sebagai Bapa?
Tidak ada kecuali orang Kristen. Orang apa? Itulah Natal ya. Jadi orang yang percaya Yesus ya, kita bisa bilang sama Allah, Engkau adalah apa? Bapa kami, dan Engkau selalu beserta kami, yang merupakan nama dari Tuhan Yesus, Immanuel. Apa Immanuel? Apa Immanuel? Imanu beserta kita, Allah beserta kita. Itu yang pertama ya, Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita. Bahasa Inggrisnya God with us. 1, 2, 3. God with us. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kita sudah belajar apa? 1. Kitab apa? Terus kalender suci ini kabar suci. Nah, yang terakhir ini penting ya. Kerajaan suci. Kerajaan apa? Kenapa disebut kerajaan suci? Karena rajanya adalah Tuhan Yesus. Dia akan datang kedua kali. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri, dia sudah naik ke sorga. Berapa lama? Hampir 2000 tahun. Berapa tahun? 2000 tahun loh. Dia berjanji, dia akan datang kembali. Jadi waktu Yesus datang kembali, itu dia bukan datang lagi sebagai bayi di kandang binatang. Tidak. Dia datang kembali sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sebut 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, dunia ini sekarang sering terjadi perang, sering terjadi gempa, sering terjadi banjir, ya, sering terjadi begitu banyak kejahatan. Di Indonesia ya, seringkali ada berita-berita kejahatan. Ada anak, dia membunuh ayahnya, ibunya. Ngeri ya. Kok bisa ya kejahatan? Sebelum Yesus datang, manusia makin hari makin apa? Makin jahat. Sebelum Yesus datang, apa yang terjadi? Manusia makin hari makin jahat. Dulu waktu saya kecil ya, kalau orang ya, dia nggak mau bayi, apa yang dia lakukan? Dia bangun pagi-pagi, bayinya ditaruh di pintu rumah orang. Sehingga waktu kita buka pintu, kok ada bayi ya? Itu ada mama yang nggak mau bayi, dia buang bayinya. Tapi sekarang ya, mama itu jadi lebih jahat. Dia nggak mau lagi antar bayi itu ke rumah orang, jadi bayi dia lempar kemana? Tong sampah. Bayinya gimana? Mati. Dia masukkan ke dalam lubang toilet, langsung mati nggak masuk lubang toilet? Kalau dulu mama lebih baik kan, walaupun dia nggak mau bayi, dia taruh di pintu mana? Pintu rumah orang. Begitu pagi-pagi orang buka pintu, wah, ada apa? Bayi. Sehingga orang yang buka pintu mengambil anak ini menjadi anaknya. Tapi sekarang orang makin jahat. Makin apa? Makin apa? Kenapa mereka makin jahat? Ayo. Karena sebelum Yesus datang, manusia jadi makin jahat. Makanya sekarang saya tanya kalian ya, anak-anak. Siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Silakan angkat tangan ya. Ayo, yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Bagus, ya, semuanya. Turunkan tangan. Nah, jadi kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kita sekarang sedang menunggu. Menunggu apa? Yesus datang kedua kali. Jadi, kata kedua yang kita pelajari itu Maranatha. Apa Maranatha? Coba sebut 1, 2, 3. Maranatha. Maranatha itu doa. Apa? Doa. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita berdoa. Ya. Apa doa kita? Maranatha. Artinya apa? Oh Tuhan Yesus, segera datang. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, segera datang.
Tapi sebelum dia datang, apa yang terjadi? Kamu di rumah punya papa mama bukan yang belum percaya Yesus. Kamu harus doakan mereka supaya mereka percaya Yesus. Kalau Yesus datang, mereka tidak percaya Yesus. Tuhan Yesus bukan menyelamatkan mereka, tapi menghukum mereka. Siapa di sini yang mau dihukum? Mau? Ada? Ada nggak anak-anak yang mau dihukum? Nggak ada kan? Mau nggak orang tua kamu dihukum oleh Tuhan Yesus? Kalau nggak mau, kamu berdoa supaya mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi kamu juga berkata pada mereka, Pak, Ma, Papa, Mama tahu nggak Tuhan Yesus siapa? Siapa Tuhan Yesus? God man. Dia menyelamatkan kita dengan cara apa? Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia dikubur, dia bangkit. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita dapat ya memanggil Yesus sebagai Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Bahasa Inggrisnya God with us. God with us. Kemudian kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus berdoa apa? Dengan kata apa? Apa Maranatha? Oh, Tuhan Yesus segera datang. Apa arti kata Maranatha? Oh, Tuhan Yesus segeralah datang. Tapi sebelum dia datang, apa yang kamu lakukan? Kamu mau berdoa supaya orang tua kamu dapat percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita akan selesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa arti kata Natal? Lahir. Apa lawan kata Natal? Apa bahasa Latinnya mati? Mortal. Mortal. Oke, kita belajar dua kata, yaitu Immanuel. Apa arti kata Immanuel? God with us, Allah beserta kita. Apa arti kata Maranatha? Oh, Tuhan Yesus segeralah datang. 1, 2, 3. Oh, Tuhan Yesus segeralah datang. Kita belajar 4K pagi ini. K pertama apa? Kitab suci. K kedua, kalender suci. K tiga, kabar suci. Apa kabar suci? Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus dikubur, Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang terakhir, kerajaan suci. Yesus akan datang. Jadi apa dia kalau datang? Apakah datang lagi sebagai bayi? Jadi apa dia? Raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan. 1, 2, 3. Dia jadi apa? Raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan, ya. King of kings and Lord of lords. Jadi pagi ini ya kita sudah belajar dua kata, Natal dan mortal, bahasa Latin. Kita juga belajar dua kata, bahasa Ibrani, Immanuel dan Maranatha. Kita belajar ada 4 hal. Kitab suci, kalender suci, kabar suci, dan kerajaan suci. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, kamu akan diberi tubuh mulia. Ya, tidak lagi menjadi anak-anak SD. Langsung dibuat ya kita semua ya. Kemungkinan besar umur kita 33,5 tahun. Langsung besar. Yang tua jadi muda, yang kecil jadi besar seperti umur Yesus. Oke? Nah, mari kita berdiri, kita berdoa. 我们在天上的父， Bapa kami di surga， 我们感谢你， 因为今天早上， 你已经给我们你的话语。 Kami berterima kasih padamu, karena pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kami firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, adalah Immanuel.
dan Ia akan datang kelak untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami tahu sebelum Yesus datang, kami selalu dapat berdoa, Maranatha. Bukan hanya Immanuel, Allah Engkau bersama kami, tetapi kami juga berdoa, oh Tuhan Yesus, segera datang. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya Yesus. Tolonglah mereka supaya mereka bisa percaya Yesus. Di antara kami, jika kami belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk selalu percaya Yesus. Ampuni dosa kami serahkan acara selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sinco, silakan duduk. Terima kasih.